Bismillahi walhamdulillah. Sebagai berbagi, maka obatilah penyakit kita dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan, zikir-zikir, selawat-selawatan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit kita pahami pengertian ruqyah. Bismillah wa billah. Pengertian ruqyah menurut kaidah syar'i, ruqyah atau syariah adalah sebuah terapi pengobatan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan, zikir-zikir, selawat-selawat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaat zikir, selawat dan ruqyah ini untuk penjagaan ataupun perlindungan, pengobatan dan penyembuhan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dari berbagai gangguan dan penyakit medis dan non medis. Ruqyah ini merupakan bagian dari sumuliyah Islam yang dapat digunakan untuk media dakwah, sehingga diharapkan terapi ruqyah yang dilakukan tidak keluar dari bingkai dakwah Islam. Pengobatan ruqyah ini sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ruqyah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Seiring dengan perkembangan zaman, pengobatan ruqyah mengalami pasang surut, dan akhir-akhir ini ruqyah syariah marak kembali dan meluas ke daerah-daerah, bahkan masuk ke media televisi, koran dan majalah. Realita ini sangat mengembirakan karena ada satu lagi sarana yang dapat digunakan untuk media dakwah Islam. Maka landasan pengobatan secara membacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa perlindungan, atau ini dinamakan pengobatan dengan ilmu tauhid, ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ialah Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu suatu yang menjadi penawar dan obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah bagi orang-orang zalim selain kerugian. Dan Al-Quran surat Yunus ayat 57, artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan firman Allah dalam surah Al-Fussilat yang artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri yang artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang dalam suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat, maka datanglah seorang wanita dan berkata, sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan sedangkan sebagian kami sedang tidak ada. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka bangunlah seorang dari kami yang tidak diragukan kemampuannya dalam ruqyah. Dia meruqyah dan sembuh. Kemudian dia diberi 30 ekor kambing dan kami mengambil susunya. Ketika meruqyah itu kembali kami bertanya, apakah anda bisa? Apakah anda meruqyah? Ia berkata, tidak, saya tidak meruqyah kecuali dengan Al-Fatihah. Kami berkata, jangan bicarakan apapun kecuali setelah kita mendatangi atau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di Madinah, kami ceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, tidakkah ada yang tahu bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah kambing itu dan jadikanlah aku satu bagian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis sahih riwayat Muslim dari Auf bin Malik Al-Asraj, yang artinya, dari Auf bin Malik, ia berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah menjawab, perlihatkan kepada aku ruqyah kalian tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak ada unsur syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain dari Ummu Salamah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat di rumahnya seorang anak wanita yang di wajahnya ada gangguan mata
jahat. Lalu Nabi bersabda, bacakanlah ruqyah untuk kerana dia kena gangguan mata-mata jahat. Bukhari Muslim. Dalam tafsir Al-Quran Aisyah At-Tafsir oleh Syekh Abu Bakar Jabir sesungguhnya seketika Lubaid bin Mi'syam, seorang Yahudi di Madinah, menyihir Nabi SAW, maka Allah menurunkan Al-Mu'awwidzatain. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi SAW dengan Al-Mu'awwidzatain sehingga Allah SWT menyembuhkannya. Aisyah At-Tafsir juz 5 hal 630. Keterangan memperbolehkan untuk membacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa perlindungan untuk menyembuhkan penyakit. Maka untuk itu, agar jangan kita salah paham, salah arti tentang ruqyah, maka ruqyah syariah itu diperbolehkan oleh Rasulullah selagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.